Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan materi mengenai bioteknologi pada bidang peternakan. Pengertian bioteknologi adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Ciri-ciri utama bioteknologi adalah adanya benda biologi berupa benda mikroorganisme, tumbuhan atau hewan, adanya pendaya gunaan serta teknologi dan industri, dan produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Dalam bidang peternakan, bioteknologi dimanfaatkan untuk menghasilkan vaksin, antibodi, pakan bergizi tinggi, dan hormon pertumbuhan. Contoh vaksin untuk ternak yaitu vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada mamalia, vaksin NCD untuk mengobati penyakit tetelo pada unggas, dan vaksin untuk penyakit flu burung. Saya Suci Zanurohma. Di sini saya akan menjelaskan manfaat pada bidang peternakan. Nah, biasanya manfaat pada bidang peternakan ini pada budidaya ayam, kambing, sapi, kerbau. Nah, hewan-hewan ini dianggap potensial karena sangat bermanfaat bagi masyarakat dan banyak keuntungannya. Sebagian besar manfaat peternakan ini biasanya untuk diambil daging, susu, telur, serta manfaat lain seperti pupuk hingga kulit dan bulunya. Nah, biasanya kotoran dari kambing, sapi, kerbau ini biasa digunakan sebagai pupuk yang disebut pupuk kandang. Dan pada bagian kulit itu biasanya pada budidaya kulit kambing, kerbau, sapi. Kemudian contoh aplikasi teknologi pada pertanian yaitu adanya inseminasi buatan. Nah, dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2014 disebutkan bahwa inseminasi buatan merupakan teknik memasukkan mania atau semen ke dalam reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak betina itu bunting. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prosedur melakukan inseminasi buatan. Nah, yang pertama yaitu disiapkan diambil sperma yang unggul dari jantan yang kualitasnya unggul juga, kemudian sel telur atau embrio dari sapi betina yang unggul juga diambil, kemudian keduanya itu dievaluasi. Nah, setelah terbentuk embrio, kemudian embrio ditanam ke rahim betina resipien atau ke beberapa rahim sapi betina. Nah, kemudian beberapa sapi betina yang telah diberikan embrio pada rahimnya itu akan melakukan kehamilan secara bersamaan, sehingga ini merupakan solusi bagi kita untuk memperbanyak hasil peternakan dengan waktu yang bersamaan dan cepat. Nah, masing-masing betina itu akan menghasilkan embrio yang memang akan menghasilkan anak hasil dari transfer embrio tersebut. Beberapa kelebihan dari inseminasi buatan ini yaitu menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan karena yang diambil itu hanya spermanya saja. Kemudian dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Yang ketiga, mencegah kawin sedara pada ternak sapi atau betina atau yang bisa kita sebut dengan inbreeding. Kemudian menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada perkawinan secara fisik karena pejantan yang terlalu besar. Nah, yang kelima itu semen beku masih dapat dipakai beberapa tahun ke depan meskipun pejantan telah mati, artinya dengan teknologi yang sudah kita temukan saat ini. Yang keenam itu menghindari ternak dari penularan penyakit, terutama penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin, jadi bisa menimbulkan
aman untuk si betinanya karena memang dilakukan secara inseminasi. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari inseminasi buatan. Yang pertama yaitu apabila identifikasi birahi atau estrusnya itu tidak tepat, maka bisa jadi inseminasi buatan ini gagal atau tidak terjadi kebuntingan. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor itu tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik atau tidak melalui suatu progeri test. Jadi harus dites dulu, memang harus benar-benar sel sperma yang berkualitas. Yang ketiga, itu bisa terjadi kawin sedarah atau inbreeding apabila menggunakan semen beku dari pejantan yang sama dalam jangka waktu yang sama, seperti itu. Terima kasih kepada rekan saya Siti Baroka yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Di sini saya Sri Nurhayani akan menyampaikan materi lanjutan mengenai aplikasi bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang ketiga yaitu transfer embrio. Transfer embrio merupakan suatu metode buatan dalam perkawinan dengan cara membentuk embrio dari seekor betina induk unggul yang disebut donor, kemudian dipindahkan atau dicangkokkan pada betina induk lainnya dalam spesies yang sama disebut resepien. Transfer embrio merupakan kemajuan bioteknologi di bidang peternakan yang meningkatkan mutu genetik. Tahap kedua yang mempunyai teknik memasukkan embrio yang sudah fertil ke dalam tubuh induknya. Selanjutnya, cara transfer embrio ada dua cara. Yang pertama itu produksi embrio in vivo, dilakukan dengan cara mengambil atau memanen embrio yang terdapat di dalam uterus atau rahim sapi betina unggul, kemudian dipindahkan pada sapi betina lainnya, betina resepien, atau untuk disimpan dalam keadaan beku. Yang kedua yaitu produksi embrio in vitro, dilakukan dengan cara fertilisasi antara sel benih jantan spermatozoa dengan sel benih betina ovum dalam laboratorium. Perbedaan dari dua cara ini yaitu produksi embrio in vivo dilakukan di dalam uterus atau pembuahannya dilakukan di dalam tubuh, sedangkan produksi embrio in vitro pembuahannya dilakukan di luar tubuh. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan transfer embrio. Kelebihannya diantaranya yang pertama, meningkatkan mutu genetik ternak dalam waktu relatif pendek. Yang kedua, meningkatkan penyediaan sumber bibit unggul. Yang ketiga, memanfaatkan sapi lokal yang kurang unggul untuk menghasilkan keturunan yang unggul. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan kekurangannya yaitu dalam transfer embrio beku yang masih tahap uji coba dengan tingkat keberhasilan yang belum maksimal antara 20-30%. Mengingat faktor kesulitan yang tinggi dan memerlukan petugas transfer embrio yang terampil dan profesional, maka penerapan transfer embrio beku ini belum berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu teknologi transgenik. Transgenik adalah pengintroduksian satu gen atau lebih ke embrio suatu organisme. Selanjutnya, gen tersebut akan ditransmisikan pada generasi berikutnya. Gen asing yang diintroduksikan biasanya berkaitan dengan karakter fenotip penting dalam hewan tersebut, sehingga dengan metode ini akan didapatkan hewan yang memiliki sifat-sifat yang lebih unggul daripada hewan normal. Selanjutnya, metode atau cara dari teknologi transgenik. Ada 3 cara. Yang pertama, mikroinjeksi DNA. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sel telur yang telah dihasilkan dari proses superovulasi dan fertilisasi in vitro akan diinjeksi dengan gen asing. Yang kedua, untuk mempertahankan posisi sel telur digunakan tabung kecil. Selanjutnya, proses injeksi larutan yang berisi kopi gen asing atau transgen ke dalam pronukleus betina
dilakukan dengan menggunakan jarum yang sangat halus. Dan yang terakhir, sel telur diintroduksikan ke dalam oviduk betina pengganti atau induk angkat. Metode yang kedua yaitu transfer gen dengan media retrovirus. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, transfer gen dengan media retrovirus sebagai vektor, kemudian menginjeksi DNA ke dalam sel inang. Yang kedua, DNA dari retrovirus berintegrasi ke dalam genom untuk bekerja. Dan metode yang terakhir yaitu transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik diaplikasikan dengan menggunakan sekuense DNA yang diharapkan muncul ke dalam kultur in vitro sel cangkokan embrionik. Yang kedua, sel cangkokan dapat menjadi organisme lengkap dan sel kemudian berikatan dengan embrio pada tahapan perkembangan blastosit. Dan yang ketiga, blastosit kemudian diimplementasikan ke induk angkat hingga menghasilkan keturunan simara. Untuk mendapatkan keturunan yang homozigot diperlukan perkawinan secara berulang-ulang dengan sesama keturunan simara. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan dari teknologi transgenik. Adapun kelebihannya yaitu dilihat dari manfaat ekonomi, dihasilkan hewan yang memiliki karakter yang lebih kuat, lebih sehat untuk meningkatkan hasil peternakan yang lebih unggul. Dan untuk pengobatan manusia, mendapatkan protein farmasetik untuk insulin yang dihasilkan dari air susu hewan ternak. Sedangkan kekurangan dari teknologi transgenik yaitu yang pertama, memiliki dampak buruk bagi hewan yang terlibat. Misalnya insiden kesulitan melahirkan atau parietal yang lebih tinggi. Yang kedua, potensi pergeseran gen hewan dan potensi pergeseran ekologi karena gangguan terhadap alam. Dan yang ketiga, potensi mudah diserang penyakit karena gen yang lemah dan potensi erosi plasma nutfah karena ancaman bagi eksistensi hewan ternak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya adalah BST. BST ini merupakan bovin somatotropin yang memiliki manfaat dan kegunaan untuk memproduksi suhu. Pada penggunaan BST ini ada beberapa negara yang sudah melakukan, terutama itu Amerika Serikat. Namun para peneliti, para konsumen masih bertanya nih kepada para ilmuwan yang menghasilkan BST tersebut, apa dampak dan manfaat dalam kandungan BST. Kemudian beberapa negara pun sudah melakukan BST ini guna untuk meningkatkan kemampuan reproduksi susu. Namun masih dipertanyakan dampaknya, kemudian pengaruh ternaknya, manusia ataupun lingkungan. Kemudian untuk di Indonesia itu produksi BST masih belum berjalan karena masih menunggu beberapa penelitian yang harus diselesaikan, karena produksi susu yang ada di Indonesia ini masih banyak tanpa harus menggunakan produk dari BST. Pada awalnya BST ini mulai tahun 1932 ketika seorang peneliti bernama Asdell merekomendasikan suatu respon produksi susu pada kambing betina yang kemudian dilaktasi dengan diberi ekstrak
pituitari, yang mana ekstrak ini mengandung zat samotoprin yang akhirnya berlanjut pada tahun 1982. Sejak itu penemuan BST ini peneliti semakin melakukan untuk menguji sejauh mana kemampuan atau manfaat BST ini secara biologis, kemudian apa dampaknya, dan penelitian itu terutama dilakukan pada sapi perah karena banyak mengandung produksi susu. Pemberian BST pada sapi perah memberikan hasil yang cukup membuat peningkatan produksi itu meningkat. Nah, kenapa? Karena dengan dilihat yaitu oleh kualitas susunya, terus kemudian laktasi serta meningkatkan efisiensi konveksi pakan, jadi efisien dan efektif gitu ya. Terus kemudian peningkatan produksi susunya juga bervariasi sehingga banyak variasi pada produksi susu. Nah, bioteknologi dalam peternakan ini terutama BST ini mengandung evaporic cooling, yang artinya pada kondisi musim panas itu memperlihatkan peningkatan produksi susu semakin meningkat dengan persentase lemak, dan sudah teruji keamanan untuk dikonsumsi oleh konsumen yang mengkonsumsi produk susu ataupun daging yang diberi BST pada sapi perah. Nah, berdasarkan penelitian dan pengetahuan yang ada dalam biologis, manfaat dari BST ini yaitu komposisi susu yang semakin bagus, kemudian flavor dan pertumbuhan dan perkembangbiakan pada asam laktat tidak dipengaruhi oleh BST. Dan yang kedua, BST tidak mempunyai aktivitas biologi yang ada pada manusia, dan sebagai susu protein BST ini dicerna semuanya dengan baik, seperti itu.